Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Hadi Lihat, unit kerja SD Impres Kapal. Ya, di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengenalan nilai dan etika pada Sekolah Dasar Impres Kapal. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah selaku mentor saya, yang terhormat teman-teman guru yang sempat hadir hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga saya bisa tampil hari ini. Ya, baiklah, saya langsung penyampaian laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengenalan nilai dan etika pada Sekolah Dasar Impres Kapal. Ya. Yang pertama adalah pendahuluan, ya. Ya, di pendahuluan tentu tidak lupa dari latar belakang. Nah, latar belakang di situ dikatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K untuk JF Guru, Jabatan Fungsional Guru. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjelaskan bahwa pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Nah, pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi P3K. Nah, itulah latar belakang. Kemudian yang bagian B-nya, maksud dan tujuan. Ya, yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian yang bagian C, waktu dan tempat. Nah, adapun waktu dan tempat, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K angkatan 12 Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 dilaksanakan selama kurang lebih 4 hari secara klasikal sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2023 di Auditorium Sidapore, Salakan, Kecamatan Pinanggung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Ya, kita lanjut, yang berikutnya adalah bab 2. Di mana pada bab 2 di situ adalah pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Ya. Pada bab 2 ini meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu visi dan misi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang kedua, tugas dan fungsi organisasi. Nah, itulah garis besar dari bab 2. Kemudian yang berikutnya adalah bab 3 tentang pengenalan jabatan. Nah, pada bab 3 ini ada 4, ya. Yang pertama adalah tugas dan uraian jabatan. Yang kedua adalah tanggung jawab jabatan. Dan ketiga, pedoman pelaksana jabatan. Dan yang keempat adalah fungsi dan tugas ASN. Selanjutnya adalah bab 4. Nah, di dalam bab 4 ini pengenalan manajemen kinerja organisasi, ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manajemen P3K dan yang kedua adalah
rencana kerja P3K. Ya, baiklah, saya akan bacakan rencana kerja P3K. Namun sebelumnya, simak dulu sebentar. Sebagai ASN P3K guru yang baik dan bertanggung jawab, sudah menjadi kewajiban baginya untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berdasarkan pada visi misi Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Dalam arti luas, mengedepankan kompetensi, keahlian, dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat, meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan publik, dan menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk itu, perlu disusun rencana kerja terstruktur yang kemudian akan dikembangkan setiap tahunnya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Ya, di situ ada rencana kerja yang dimaksud. Ya, ada uraiannya. Yang pertama adalah jenis kegiatannya menyusun program kerja. Sasarannya adalah sekolah, sedangkan tujuannya adalah untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana pembelajaran. Ya, untuk sasarannya tentunya peserta didik. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Ya, sasarannya lagi peserta didik. Tujuannya menciptakan situasi belajar yang optimal dan menyenangkan. Yang keempat, melaksanakan bimbingan. Sasarannya masih peserta didik. Tujuannya memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik. Yang kelima, evaluasi proses dan hasil belajar. Sasarannya masih peserta didik, mendapatkan umpan balik dan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, inovasi pembelajaran. Sasarannya masih peserta didik. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh, proyek profil pelajar Pancasila. Untuk sasarannya peserta didik. Tujuannya meningkatkan pemahaman siswa tentang penerapan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, mengikuti kegiatan KKG. Ya, tentu sasarannya guru, di mana tujuannya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. Yang kesembilan, mengikuti kegiatan MGMP. Sasarannya masih sama, adalah guru. Tujuan di sini adalah meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah yang dihadapi saat mengajar atau yang saat diperoleh dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang ke-10, melaksanakan tugas tambahan. Sasarannya adalah sekolah. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah. Yang ke-11, melaksanakan tugas lainnya. Sasarannya sekolah. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah pada umumnya. Yang ke-12, mengikuti diklat Merdeka Mengajar. Ya, tentu sasarannya adalah diri sendiri, pengembangan diri, meningkatkan kualitas dari segi pendidik, meningkatkan kualitas dari diri sebagai pendidik. Yang ke-13, berkarya sesuai bidang. Ya, sasarannya adalah pengembangan diri. Tujuannya meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik yang kreatif. Dan yang ke-14, menjalin hubungan yang baik antar warga sekolah dan masyarakat. Ya, untuk sasarannya adalah sekolah dan masyarakat sekitar. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan dan keharmonisan antar warga sekolah dan masyarakat sekitar. Ya, itulah rencana kerja dari 3K. Selanjutnya bab 5. Bab 5 adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, di sini ada dua garis besarnya. Yang pertama meliputi
tantangan, peluang, dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang kedua, indikator capaian pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya bab 6, ya, bab 6 adalah ceramah. Ya, ceramah di sini adalah yang pertama tentang profesionalisme ASN. Yang kedua, masalah pungli, ya, itu untuk bab 5. Selanjutnya adalah bab 6 ya. Tadi bab 6. Selanjutnya adalah bab 7, yaitu bab yang terakhir, penutup. Ya, pada bab 7 ini terdapat kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya, yang pertama, memberikan kesempatan kepada ASN untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dan sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja yang ada di pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang bagian B adalah saran. Sebagai seorang pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Banggai Kepulauan. Terkait dengan masa depan pendidikan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, pemerintah daerah pun harus memperhatikan dan menjamin keselamatan dari pendidik tersebut agar seorang pendidik merasa tenang dalam menjalankan tugasnya. Ya, itulah penyampaian laporan hasil orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengenal nilai dan etika pada sekolah dasar Impres Kapal. Cukup sekian. Ya, mungkin ada saran dari teman-teman atau dari Bapak Mentor. Tidak ada, pas. Ya, oke. Kalau pas saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan